Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Ristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelas yaitu RKA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan learning journal yang saya dapat melalui pembelajaran mata kuliah pemrograman dasar yang dilaksanakan pada Senin 9 Maret 2026. Objektif dari learning journal kali ini antara lain adalah memahami struktur pemrograman C, memahami aturan dasar pemrograman C, mampu membedakan antara konstanta dan variabel, lalu memahami penggunaan input dan output, memahami berbagai tipe data pemrograman C, mampu memanfaatkan dasar pemrograman C dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Lalu, untuk aktivitas yang kami lakukan antara lain, kegiatan dilaksanakan melalui perkuliahan secara tatap muka atau luring pada Laboratorium Komputer Kampus C Universitas Airlangga pada Senin 9 Maret 2026. Kegiatan utama perkuliahan adalah mendengarkan ceramah atau lecture yang disampaikan oleh dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan, yaitu Bapak Ali Iksanul Kauli. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi PowerPoint oleh dosen, laksanakannya pembelajaran interaktif dan praktik coding secara langsung, sebagai istilahnya untuk melatih muscle memory seperti itu. Lalu, materi yang dibahas dalam kegiatan perkuliahan ini berfokus pada structure, konstanta, konstanta, variabel, data, I/O atau input dan output, dan juga tipe data pada bahasa C. Nah, tujuannya adalah membangun pemahaman fundamental mengenai prinsip dan penggunaan bahasa pemrograman C secara dasar. Materi juga meliputi case sensitivity yang membahas bagaimana penulisan huruf kecil maupun kapital pada bahasa C memiliki dampak yang signifikan pada output program. Nah, perkuliahan ini juga mengenalkan berbagai structure, konstanta, variabel, data input dan output, dan tipe data pada bahasa C, dan contoh penggunaannya dalam program sederhana. Nah, ini tadi yang seperti yang saya bilang tadi, di mana perkuliahan kali ini juga dilaksanakan dengan praktik coding secara langsung. Apa result dan evaluation dari perkuliahan ini? Nah, sebagai hasil dan evaluasi dari kegiatan perkuliahan dengan mata kuliah pemrograman dasar pada Senin 9 Maret 2026, itu adalah aktivitas utama yang wajib dilakukan adalah mahasiswa sebagai keluaran dari kegiatan perkuliahan ini adalah pengerjaan 4 soal yang akan dikerjakan pada learning journal. Jadi dikerjakan di learning journal ini untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai materi yang telah diberikan. Berikut 4 soal beserta jawabannya. Untuk soal yang pertama, itu buatlah flowchart dan program untuk mencetak kalimat Hello World sejumlah 3 kali dalam satu baris. Jadi tidak boleh ada enter, pokoknya dia satu baris itu dia harus ditulis Hello World selama sebanyak 3 kali. Nah, dikarenakan materi ini belum membahas mengenai for loop, itulah sebabnya kalau kita melihat di bagian flowchartnya dulu, flowchartnya itu hanya berisi bagian start dan juga output, di mana outputnya itu adalah Hello World, dan Hello World. Ada Hello World yang dicetak atau di print sebanyak 3 kali dalam bentuk yang horizontal tanpa adanya spasi. Lalu programnya langsung di end. Jadi karena memang perintah programnya atau perintahnya hanya seperti itu, di mana itu tidak memiliki input, aka dia harus atau dia hanya output saja, itulah sebabnya flowchart-nya berbentuk seperti ini. Dan ini bukan flowchart untuk pembuatan programnya ya, tapi flowchart bagaimana flow programnya dijalankan. Lalu untuk programnya, dikarenakan kita tidak bisa melakukan pengulangan melalui variabel penggunaan for loop, dikarenakan materinya belum mengajarkan mengenai pengulangan tersebut, kita hanya perlu melakukan print, di mana kita melakukan print pada program ini, Hello World di print sebanyak 3 kali gitu. Jadi bisa kalian lihat, kita include stdoh dulu supaya untuk sintaksnya, sintaks dasarnya C-nya, lalu in main, lalu printf. Nah, baru di sini kita masukkan apa yang ingin kita print, yaitu Hello World, dan Hello World sebanyak 3 kali tanpa adanya spasi. Setelah itu return 0. Nah, jika dijalankan, maka outputnya sesuai yang diharapkan seperti ini, yaitu Hello World sebanyak 3 kali. Soal selanjutnya itu kita adalah buatlah flowchart dan program untuk mencetak kalimat dan melengkapi data pada titik-titik sesuai dengan data diri kita masing-masing gitu. Dalam konteks ini adalah data saya pribadi gitu. Nah, apa aja sih data yang harus diinput? Yang pertama ada nama, ada NPM, ada kelas, prodi, dan alamat. Nah, sekarang kita akan melihat flowchart-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Flowchart-nya dia seperti ini. Kita start, tentu saja dibuka, semua flowchart pasti buka dengan terminator, yaitu start. Nah, di sini kita gunakan preparation. Karena dalam codingannya itu
variabel seperti nama, npm, kelas, prodi, dan alamat itu kan harus dideklarasikan. Itulah sebabnya di flowchart ini kita menggunakan preparation, teman-teman. Nah, bisa kita lihat yang kita prepare adalah nama, npm, kelas, prodi, dan alamat. Seperti itu. Nah, setelah kita prepare nih deklarasinya, kita tinggal input apa yang ingin kita masukkan di deklarasi tersebut. Jadi kita input nama, input npm, input kelas, input prodi, input alamat, lalu outputnya nanti adalah cetak semua variabelnya. Dan programnya berakhir. Seperti program C pada umumnya kita menggunakan include stdoh. Nah, baru kita in main. Nah, char nama 50 maksudnya variabel nama ini mampu memuat 50 karakter, npm itu 20 karakter, kelas 10 karakter, prodi 50 karakter, alamat 100 karakter. Dan jangan lupa pakai titik koma ya untuk semua coding C itu harus diakhiri dengan titik koma agar terbaca. Baru kita print f masukkan nama, kita scan f. Nah, ini yang dimaksud adalah eh, kita coba tarik char nama ini ke sini, bisa kita lihat di bagian sini. Ini artinya ini berfungsi sebagai nama. Lalu n itu artinya new line atau enter gitu lah, new new line gitu. Lalu setelah itu baru kita masukkan npm. Ini sama aja kayak name ya. Jadi untuk contohnya ini saya masukkan name saya sendiri gitu. Nah, lalu printf setelah itu kita masukkan kelas. Scanf itu terus kita kelas. Metodenya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Begitu pula dengan prodi dan juga alamat. Nah, jadi bedanya printf sama scanf itu apa sih? Nah, printf atau printf gitu ya. Itu merupakan output. Itu merupakan output dari program. Sedangkan scanf itu merupakan input. Karena dalam konteks kali ini soalnya mengharuskan kita untuk menginput data-data diri kita pada titik-titik sesuai apa namanya titik-titik sesuai um, program yang diperintahkan, maka kita harus menggunakan input teman-teman. Bisa kita lihat, itulah sebabnya setelah printf kita scanf. Seperti itu. Dan seperti program sih pada umumnya, tentu aja harus diakhiri dengan titik koma teman-teman, supaya codingannya terbaca. Nah, baru setelah itu kita printf semua yang tadi kita sudah buat fungsinya. Nah, untuk outputnya itu seperti yang di sebelah kanan, di mana saya mampu memasukkan Jose Tristan Prabowo, nama saya sendiri, dengan NIM 163251006, untuk kelasnya yaitu RKA2, yaitu lalu untuk prodinya yaitu Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, lalu alamatnya adalah Pelosok Surabaya, dan akan keluar outputnya seperti ini setelah saya inputkan, sesuai perintah yang ada di soalnya teman-teman. Nah, seperti ini. Baru setelah itu, kodenya ada tulisan code execution successful sebagai tanda kalau kita berhasil nge-run code ini secara sukses. Lalu untuk soal ketiga, nah di sini ini baru akan sedikit tricky ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ketiga kita diharuskan untuk merun coding di bawah ini pada si compiler. Nah, pada compiler. Itulah sebabnya saya menggunakan compiler C sama seperti pada coding-coding sebelumnya. Nah, di mana kalau saya run dia akan menghasilkan error. Jadi walaupun saya sudah menggunakan include stdoh itu, dia tetap akan error. Kenapa demikian? Karena di sini ada dua permasalahan utama nih teman-teman. Yang pertama, itu adalah penulisan in sebelum main, di mana in jika tidak ditulis maka data data kembalian tidak akan dideklarasikan. Nah, sedangkan kesalahan kedua yaitu penulisan return zero atau return null. Nah, pada bagian akhir dari coding, biasanya di bagian ini sebelum bracket yang close bracket ini ya, di mana return zero itu memiliki fungsi utama yaitu untuk em, menentukan operasi ini masih ingin dijalankan atau enggak. Nah, dengan return zero yang tidak ada, maka program ini akan error karena sistem operasi dapat menerima nilai acak yang tidak menentu, dan berpotensi menganggap program mengalami masalah saat dijalankan. Nah, tapi di sini saya juga membuat program yang sudah saya perbaiki nih. Bila sudah saya perbaiki, maka programnya seperti ini, teman-teman. Saya sudah tambahkan in, dan saya juga sudah menambahkan return. eh, Nah, saya juga sudah menambahkan return zero, teman-teman. Jadi selain saya sudah menambahkan in, saya juga sudah menambahkan return zero. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya adalah, jawabannya adalah 980. Kenapa outputnya seperti itu, teman-teman? Jadi kalau kita lihat,
Ini kita deklarasikan, jawab itu sama dengan 1000 ya. 1000. Lalu hasil itu sama dengan jawab dikurangi 30. 1000 dikurangi 30 itu kan 970. Nah, tapi saat di print, jawabannya itu tadi, nah ini dia, ini hasilnya, hasil, itu harus ditambah 10. Jadi yang awalnya 970 tentu aja jadi 980. Itulah sebabnya hasilnya atau outputnya seperti ini, teman-teman. Dan terakhir kita menggunakan code apa namanya, ada tulisan code execution successful untuk menunjukkan bahwa coding berhasil dijalankan. Untuk nomor 4 itu hampir mirip seperti nomor 3 di mana kita harus melakukan running pada compiler. Nah, dan melihat outputnya apa sih. Nah, lalu kita langsung aja kita run seperti ini. Saya tetap menggunakan online C sebagai compilernya sama seperti yang di atas. Nah, saya copy paste saja di sini dan outputnya adalah error. Masalahnya di mana? Ya, permasalahan dari coding ini mirip seperti coding pada nomor 3, di mana sama seperti program pada nomor 3, program di atas memiliki dua kesalahan, yaitu in sebelum main dalam penulisan dan penulisan return zero pada bagian akhir gitu. Nah, tanpa in seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kembalian tidak akan dideklarasikan. Nah, dengan tidak ada lalu dengan tidak adanya return zero pada bagian akhir, sistem operasi dapat menerima nilai acak gitu. Dan ini menyebabkan program dianggap mengalami masalah saat dijalankan. Itulah sebabnya dia mengalami error. Nah, sama seperti program di atas, saya juga memperbaiki programnya supaya kita dapat melihat gambaran lah outputnya itu seperti apa kalau misalnya programnya dapat berjalan dengan normal, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat, ini sudah saya tambahkan in main jadinya, dan kita tutup dengan return zero seperti biasa. Nah, kita initiating dulu ya, kita in main. Integer, jadi value satu, value satu, variable value 2 dan variable sum itu merupakan integer atau angka. Nah, baru kita masukkan. Jadi value satu itu adalah 35 dan value 2 adalah 18. Sum itu adalah value satu ditambah value 2 gitu. Nah, dalam printf-nya, nah ini yang menarik teman-teman. Ini hampir mirip dengan yang nomor 3. Dalam printf-nya, kenapa ditulis persen %d, persen %d, dan persen %d seperti ini? Nah, ini dikarenakan kita akan memasukkan value atau nilai dari variabel value satu, variabel value 2 dan sum. Dengan cara diberikan koma. Jadi setelah namanya petik 2 ya, setelah petik 2 penutup, kita berikan koma, value satu, value 2, sum, yang artinya persen di yang persen di nomor satu itu bertujuan untuk mengeluarkan value dari value satu. Persen D kedua itu bertujuan untuk mengeluarkan value dari value 2. Lalu persen D yang terakhir itu bertujuan untuk mengeluarkan value dari sum atau hasil penjumlahan antara value satu dan value 2. Dan tentu aja kita tutup dengan return zero sesuai yang tadi kita revisi, teman-teman. Maka seperti ini, teman-teman. The sum of 35 and 18 is 53. Yang artinya adalah the sum of 35 and 18 is 53. Jadi hasil penjumlahan antara 35 dan 18 itu adalah 53. Dari mana kita mendapatkan value ini? Kenapa dia bisa langsung muncul? Padahal di sini ada kalimat. Tentu saja dari fungsi persen %d ini tadi yang di pair sama variable value 1, value 2, dan sum. Seperti itu, teman-teman. Sekian untuk pembahasan Learning Journal pemrograman dasar pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.